Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam sejahtera dari ibu dan salam sehat. Pada pagi hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia dan kemarin kita telah belajar tentang menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Nah, di sini ibu jelaskan kita sudah mencatat buku di halaman 99. Di sini kamu sudah mencatat buku di halaman 99. Jadi, di sini kan ada contoh cara membuat bubur Manado. Nah, cara membuat bubur Manado. Nah, di sini kita harus memerlukan apa? Yang pertama, kita harus memerlukan bahan-bahannya. Nah, apa saja bahan-bahannya? Nah, kalau kita membuat bubur, seharusnya kita harus mempunyai dulu apa? Beras. Jadi kita masakkan dulu berasnya kan? Nah, setelah itu kita masakkan berasnya. Kamu membuat apa lagi? Cara membuat bahannya dengan alat. Apa aja alatnya? Itu kan seharusnya kamu kasih dia bumbunya. Bumbunya itu apa? Ya, santan kelapa. Kamu juga harus memberi merica. Kamu harus memberi apa lagi? Bisa kamu kasih jagung. Bisa kamu kasih juga jagung. Dan itu apalagi nak? Kamu harus bisa mengasih juga di sini ubi ungu, ya kan? Jadi di dalam mempelajari menelaah struktur ini, kita harus menggunakan juga ada kata penghubung. Apa aja kata penghubung itu nak? Kata penghubung itu konjungsi. Ada yang menyatakan waktu dan ada juga yang mengatakan urutan. Urutan, misalnya urutan bagaimana? Urutan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi kita memasuki bahan dan alatnya. Setelah kamu memasuki bahan dan alatnya, itulah kamu memasuki kata penghubung. Kata penghubung tadi apa aja nak? Kata penghubung itu termasuk dengan konjungsi. Konjungsi itu ada yang menyatakan waktu, ada yang menyatakan urutan. Setelah itu masuklah dalam kalimat. Setelah kamu mengerjakan itu, masuklah dalam kalimat. Dalam kalimat itu ada juga menyuruhkan kita untuk urutan langkah. Langkah yang pertama itu secara rincian atau bertahap. Yang pertama adalah perintah, yang kedua saran, yang ketiga adalah larangan. Nah, larangan untuk menyatakan untuk melakukan sesuatu. Sudah, yang tiga ini perintah, saran, dan larangan itu menyatakan untuk melakukan sesuatu. Perintah berarti kamu harus melaksanakan apa yang harus kamu kerjakan. Kalau saran itu ya berarti pendapat, bagaimana hasil kinerjamu. Setelah kamu melakukan pembuat, nanti ibu suruh kalian buat contoh nasi goreng ya nakku ya. Jadi kalian nanti sudah memasak nasi goreng itu. Pertama itu ibu yang menyuruh, ibu perintahkan kalian kan. Nah, setelah itu saran. Nah, setelah kalian masakkan, tanya kepada orang tua atau kakak abangmu, bagaimana? Apakah masakan kamu ini apa kekurangannya? Misalnya, apakah kurang cabai atau enak tapi kurang garam katanya juga kan. Nah, itu adalah saran dari teman-temanmu atau keluargamu. Nah, yang ketiga ini adalah larangan. Larangan ini bagaimana? Nah, yang tidak harus kalian laksanakan. Misalnya, larangan ini yang berbahaya-bahaya jangan dilakukan ya nakku ya. Jadi setelah kalian selesai memasak, jangan lupa api kompor itu kalian matikan ya nakku ya. Setelah itu setelah masuk langkah-langkah, masuk lagi bagian yang menekan pada keuntungan dan ucapan selamat. Nah, jadi setelah kamu melakukan pekerjaan yang kamu lakukan, ibu minta kalian praktekkan nanti membuat cara nasi goreng. Nah, bagaimana cara membuat nasi goreng? Apa aja yang perlu kamu lakukan? Pertama, bahan-bahannya harus ada nasinya terlebih dahulu. Kamu sediakan nasinya 1 piring. Nah, setelah itu kamu membuat bumbunya. Bumbunya apa saja? Nah, kamu bikin bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kamu kasih cabenya sedikit, ya kan?
Ada kecapnya juga. Kalau bisa kamu kasih lagi ikan terinya, kamu kasih lagi telurnya, terus kamu kasih lagi daun sop atau daun apa itu? Daun sop atau daun bawang. Jadi semua itu kamu kerjakan nanti bahan-bahannya. Setelah kamu kerjakan bahan-bahannya, jangan lupa kamu masukkan bumbunya itu kamu goreng dengan apa? Pakai minyak. Jangan lupa minyaknya ya anakku ya, minyaknya ya. Nah, dan inilah kalimat perintah atau yang sekarang kamu menelaah struktur bahasa pada teks prosedur. Jadi ibu minta kemarin kamu sudah ibu suruh meringkas. Ibu suruh dulu bagaimana cara membuatnya. Setelah kalian pahami, makanya ibu menjelaskan kepada kalian bagaimana cara-caranya ya anakku ya. Jadi jangan lupa ibu meminta kalian membuat cara memasak nasi goreng. Setelah kamu mengerjakan yang ibu suruh, jangan lupa kamu fotokan hasilmu. Ini harus hasil kamu ya anakku ya, tidak ada dibantu dengan orang tua. Kamu fotokan hasilmu, kamu masukkan ke Google Classroom. Jadi nanti kalian tanyalah sama orang tua kalian atau kakak kalian ya. Yang 3 tadi yang menyuruh untuk melakukan sesuatu. Ibu telah menyuruh kalian melakukan sesuatu dengan cara perintah. Yang pertama, yang kedua saran, yang ketiga itu larangan. Jadi yang pertama ibu suruhlah kalian, kedua kalian tanyalah setelah kalian memasaknya bagaimana sarannya, bagaimana pendapatnya hasil memasakmu tadi ya anakku ya. Dan yang ketiga jangan lupa kalian bersihkan dapurnya dan matikan kompornya ya anakku ya. Selamat mencoba dan selamat belajar. Salam sehat dari Ibu DS. Terima kasih.